Halo, apa kabar? Saya berharap kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Saat ini saya mau berbagi pesan mengenai berhubungan dengan pesan Natal, yaitu berhubungan dengan kelahiran Yesus, juga dengan hubungannya dengan Yohanes Pembaptis. Jika kita membuka firman Tuhan, jika kita baca dari Matius, di dalam Matius 3 ayat 15 dikatakan, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Di sini saya akan berbicara mengenai pentingnya, arti penting hubungan antara pelayanan Yesus dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Di sini pada saat itu Yesus hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jika kita baca di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat dia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yohanes Pembaptis adalah seorang dari garis keturunan Harun, yakni di mana Harun memiliki 4 orang anak, di mana dua orang yang pertama meninggal, dan 2 orang lagi seorang memiliki 8 anak, dan yang satu lagi memiliki 16 anak. Jadi totalnya ada 8 tambah 16, 24 keturunan Harun. Dan salah satunya adalah Abia. Dan Abia ini adalah merupakan nenek moyang dari Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis adalah ayahnya adalah Zakaria, ibunya Elizabeth, di mana Zakaria adalah dari garis keturunan Abia atau dari cucu Harun. Sementara Elizabeth juga merupakan dari keturunan Harun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis memenuhi syarat menjadi imam besar. Bahkan menjadi imam besar terakhir perjanjian lama yang menanggungkan dosa dunia kepada Yesus. Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar yang dilahirkan oleh perempuan. Yesus menyaksikan di dalam Matius 11 ayat 11 dikatakan, Matius 11 ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dari dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Di sini Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang terbesar yang dilahirkan oleh perempuan. Sementara tentu saja Yesus yang adalah dari dalam kerajaan sorga tentu lebih besar dari Yohanes Pembaptis, di mana Yesus adalah imam besar perjanjian baru untuk menghapuskan dosa dunia. Dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 25 berbicara mengenai dengan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan bahwa ayat 5 adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nah, di sini Zakaria dan Elizabeth merupakan orang tua dari Yohanes Pembaptis. Dari Yohanes 1 ayat 15 dikatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, di sini Yohanes Pembaptis bersaksi mengenai Yesus Kristus yang di sini menyiratkan bahwa sebelum Yohanes Pembaptis ada, Yesus telah ada. Di sini kita bisa melihat keilahian Yesus, yakni, dan sekaligus kita juga bisa melihat betapa arti penting kehadiran Yohanes Pembaptis. Keempat Injil menyiratkan tentang Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan yang perlu kita perhatikan bahwa sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis dilahirkan di bumi ini 6 bulan sebelum Yesus dilahirkan. Artinya setelah
Yohanes dilahirkan, 6 bulan kemudian Yesus dilahirkan. Tetapi di sini Yohanes mengatakan sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, bagaimana ini mungkin terjadi? Ini menyiratkan bahwa Yesus telah ada, bahkan Yohanes Pembaptis belum ada. Ini menyiratkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri yang bersama dengan Allah Bapa dan Roh Kudus menciptakan alam semesta, menciptakan Anda dan saya, menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Yesus adalah Allah sendiri. Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah imam besar perjanjian lama dan imam besar perjanjian baru untuk menghapuskan dosa dunia. Yohanes Pembaptis yang adalah keturunan Harun menanggungkan dosa dunia kepada Yesus sekali dan untuk selamanya. Kemudian Yesus naik ke atas kayu salib untuk menghapuskan dosa kita, dan dia bangkit dari kematian untuk memberikan kita hidup. Dan dia naik ke surga dan akan kembali untuk mengangkat kita untuk memerintah bersama dengan dia.